Hai guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya. Oke, dalam kesempatan kali ini gue akan bahas sesuatu yang beda dari konten sebelumnya. Yaitu kali ini gue akan bahas fakta-fakta unik dari film yang lagi gempar-gempar rame-ramenya nih. Yaitu film Squid Game tahun 2021. Pada tahu kan, film bergenre action survival tentang persaingan lah, supaya bertahan hidup gitu. Yang pokoknya seru banget, sayang kalau dilewatkan. Dan oh iya, video ini mengandung spoiler ya. Jadi kalau yang mungkin terganggu, gue saranin sih buat nonton filmnya lebih dulu, baru deh nonton video ini, supaya lebih mengerti pembahasan dari video ini. Oke guys, daripada penasaran, kayaknya langsung aja kita kupas fakta menariknya. Mulai dari fakta yang pertama. Tapi jangan lupa juga dong buat subscribe dan nyalain notifikasinya terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan video-video dari channel ini. Number 1. Yang pertama adalah latar belakang masing-masing tokoh. Dalam film ini seperti yang kita tahu ya, yaitu tentang perjuangan untuk mendapatkan hadiah uang dengan nominal yang sangat besar dengan cara mengikuti permainan. Yang mana permainan ini ternyata lumayan kejam, sangat kejam malah. Yaitu di dalamnya saling bersaing mengikuti beberapa permainan dan terdapat sistem eliminasi yang gak nanggung-nanggung nih. Kalau dieliminasi langsung dibunuh dan menewaskan dong pastinya. Gimana gak sadis juga kan? Niatnya mau dapat uang malah mati. Tetapi nih yang unik di sini yang jadi poin gue adalah semua peserta di sini memiliki latar belakang yang sama, yaitu perihal kesulitan dalam hal ekonomi. Yang rata-rata dari mereka memiliki hutang yang banyak, seperti halnya tokoh utama kita yaitu Gi-hun, sehingga dengan nekat mengikuti permainan ini. Dan juga masalah lainnya sih kayak sudah tidak mempunyai tujuan hidup, permasalahan dalam keluarga, dan juga dengan rekan lainnya. Number 2. Kemudian yang kedua ada pemakaian topeng yang unik. Yap, yang kedua adalah pemakaian topeng. Udah jelas banget hal yang paling nyentrik dari film ini dan pasti bakal keinget adalah topeng yang dipakai. Yaitu yang pertama ada topeng para staf atau pekerja, yang mana memakai topeng bersimbolkan segitiga, bulat, dan kotak. Yang awalnya kok gue pikir-pikir mirip banget sama stick PS. Apa filmnya emang disponsorin PlayStation gitu? Apa gimana? Tapi ternyata bukan guys. Ini tuh nggak ada sangkut pautnya ke situ. Dalam topeng ini memiliki maksud sebagai tanda tingkatan bagi para staff, yang mana tanda kotak memiliki jabatan paling tinggi antar ketiganya dan disusul oleh segitiga dan bulat. Tugasnya pun berbeda-beda guys. Tugas si kotak adalah lebih ke arah mengarahkan dan memandu untuk kelancaran acara permainan berlangsung, dan juga memantau area CCTV. Kemudian untuk segitiga bertugas sebagai bagian yang bekerja untuk eksekusi atau membunuh para pemain yang ada. Dan segitiga ini identik sebagai pemegang senjata guys, sehingga jika ada pemain yang gugur dieliminasi, para segitiga akan langsung menembaknya. Dan terakhir bulat. Tugasnya ini adalah ya lebih ke arah membereskan bekas pemain yang sudah mati, mengatur langsung pemain, dan juga sebagai antar jemput para pemain. Dan untuk perihal topeng ini memiliki aturan tersendiri, yang mana sangat dilarang keras membuka dan menunjukkan wajah asli mereka, dan harus tetap dirahasiakan mengenai identitas pemakai topeng. Dan jika identitas itu diketahui oleh orang lain, maka siap-siap saja menanggung akibatnya, yaitu ditembak mati. Kemudian topeng selanjutnya adalah topeng yang dimiliki oleh atasan mereka yang kita sebut sebagai frontman, yang bertugas mengepalai dan memastikan kelancaran acara permainan. Ia memakai topeng hitam yang berbentuk seperti diamond. Dan topeng terakhir yang dapat kita lihat adalah topeng para petinggi alias VIP, yang berbentuk kepala hewan-hewan seperti singa, rusa, babi, dan lainnya. Yang mana VIP ini merupakan tamu penting untuk pertunjukan permainan ini, dan sepertinya mereka ada sangkut pautnya mengenai hadiah yang akan diberikan. Number 3. Kemudian yang ketiga ada permainan yang dijalankan. Ya, dalam film ini benar-benar identik banget sama permainan, karena kan emang core-nya intinya itu seperti itu ya. Dan dalam film ini mengharuskan pemainnya untuk mengikuti 6 permainan gila yang berbeda-beda. Untuk permainannya sendiri itu diambil dari permainan tradisional di Korea, tapi kayaknya di Indonesia juga ada sih permainan yang identik sama, ya nggak sih? Dan gue rasa ide dari film ini keren loh, supaya anak zaman sekarang bisa lebih tahu gitu permainan zaman dulu tuh apa aja,
dan supaya permainan ini tuh bisa dilestarikan dan jangan sampai terlupakan. Dan arena permainan yang disuguhkan juga bener-bener niat banget dari film ini. Buat dekornya, tempatnya gede, dan seakan-akan kita dibawa ke suatu tempat permainan. Dan lanjut untuk permainan yang pertama, yaitu bernama lampu merah, lampu hijau, yang mana aturannya mereka harus menuju tempat yang ditentukan dan terdapat boneka besar yang memberikan aba-aba lampu merah, lampu hijau. Kalau lampu merah mereka harus berhenti, kalau ketahuan gerak ya ditembak mati. Mereka cuma boleh gerak pas aba-aba lampu hijau diberikan. Dalam film ini kita disuguhkan dan bikin penasaran juga untuk permainan selanjutnya. Ada apa ya dan bakal gimana itu kelanjutannya. Itu bener-bener bikin penasaran sih. Dan kemudian game selanjutnya yaitu ada pembuatan gulali yang nostalgia pas bocil banget nih. Kemudian tarik tambang, mengumpulkan kelereng dari masing-masing pasangan, kemudian melewati jembatan kaca yang kalau ini kayaknya bukan permainan pas bocil, ini kayak umum lah, lebih ke arah umum. Dan terakhir yaitu game cumi-cumi, yaitu permainan yang kayaknya cuma ada di Korea sana deh. Ya, buat di Indonesia kayaknya nggak ada. Ada juga ya kayak Galaksin, Engkle, gitu-gitu deh, mirip-mirip sih. Pada tahu kan? Dan dari permainan ini juga lah diambil logo simbol dari film ini, yang merupakan segitiga bulat kotak, yang sebenarnya itu adalah bagian bentuk dari permainan cumi-cumi ini. Lebih ke arah filosofi sih maknanya. Number 4. Kemudian yang keempat ada jalan cerita yang bikin para penonton enjoy banget buat nonton filmnya. Nah bener banget, gimana enggak coba. Buat gue sendiri nih ya, pas nonton film ini kan filmnya itu dibagi per episode ya. Nah setiap beres episode itu bikin penasaran banget kelanjutannya buat penonton. Sama gak sih kalian? Nah jadi buat alur film ini gokil sih, tentang survival dan terdapat banyak orang di dalamnya. Juga diberikan nomor sebagai tanda juga. Terus persaingan yang sangat kerasa gitu pas permainan berlangsung, yang kadang bikin greget juga. Dan kita dibikin penasaran terus permainan selanjutnya apa ya yang akan dimainkan peserta. Kemudian para staff yang bertopeng yang udah gue jelasin tadi bikin nambah poin nyentrik buat film ini sih. Dan akhir film tentang si Gi-hun, pemeran utama yang akhirnya dapat memenangkan permainan. Dan juga akhir film ini bisa dibilang plot twist gak sih? Gak bisa ditebak sama orang, karena tahu-taunya si Pak Tua yang sebenarnya adalah dalang di balik permainan ini. Nah yang belum nonton makanya nonton guys. Number 5. Dan kemudian yang terakhir adalah pesan baik dari film. Kenapa gitu? Karena menurut gue sekeren-keren dan bagusnya film, yaitu tetap film yang memberikan pesan dan suatu hal yang bermanfaat buat para penontonnya. Dan di dalam film ini mantap, penuh dengan makna, yaitu salah satunya nih ya yang gue tangkap adalah dari film ini, yaitu ada pesan baik untuk kita agar kita bisa lebih peduli sih sama orang lain di sekitar kita. Jangan egois mementingkan diri sendiri gitulah. Terlihat juga kan dari si Gi-hun yang benar-benar peduli sama teman-temannya, berusaha supaya teman-temannya itu bisa selamat dari tempat ini. Kemudian pantang menyerah dan selalu berjuang untuk mendapatkan yang kita mau. Dan terakhir adalah yang gue ambil pelajaran dari film ini, yaitu ternyata uang gak selamanya menjamin kebahagiaan sih. Kadang yang memiliki uang banyak juga yang gak kelihatan selalu bahagia. Dapat dikutip juga di episode akhir pas si Pak Tua bilang kalau dia juga gak begitu senang punya uang banyak-banyak. Tapi kan nyatanya dalam hidup ini semuanya pakai uang guys. Ya tapi bener sih, gak semuanya tentang uang lah. Semua tuh gak berdasarkan uang. Nah itu dia guys, fakta unik dan menarik dari film Squid Games ini. Dan oh ya, ini fakta versi Bahas Talk Movie ya. Jadi kalau kalian barangkali ada fakta-fakta lainnya yang gak gue sebut, bisa banget buat kalian share dengan cantumin di kolom komentar. Film ini bener-bener seseru itu guys buat ditonton. Hwang Dong-hyuk selaku sutradara dari film ini benar-benar sukses sih buat gue bikin film yang sekeren ini. Dan untuk film Squid Games ini, untuk channel Bahas Talk Movie kayaknya nggak bakal gue bahas alur filmnya deh. Soalnya emang lebih enak gue saranin buat kalian nonton langsung, karena tiap scene demi scene-nya itu seru banget dan sayang buat dilewatin. Tapi ya kalau kalian minta
dan untuk dibahas dan like-nya juga banyak ya gaskeun. By the way, awalnya gue tuh orang yang jarang banget buat nonton film Korea, tetapi makin kesini kok kayaknya bagus-bagus juga nih film Korea ya. Apa gue aja nih yang baru tahu? Oke guys, untuk video fakta menarik dari Squid Games ini gue rasa segitu aja. Mohon maaf kalau ada fakta yang mungkin menurut kalian kurang atau bagaimana. Karena balik lagi, ini fakta berdasarkan perspektif channel ini ya. Dan oke, akhir kata gue pamit ya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian. Dan nantikan video selanjutnya dari channel ini. Bye-bye.